banget. Tadi kita udah meriah banget ya dari awal sampai akhir acaranya. Terus udah kayak gitu happy banget bisa ketemu lagi sama teman-teman semuanya. Seru banget, acaranya meriah. Aduh, mainan anak banget. Yang jelas yang bisa dimainin, bisa jadi apa ya, buat perkembangannya juga, motoriknya juga. Karena umur segitu butuh banget kan Simulasinya. Syakil sama Jorel nggak diajak nih? Udah masuk duluan tadi. Masuk mobil duluan. Udah masuk suster-susternya sih. Tapi nanti kan juga nanti tanggal 26 ulang tahun. Aduh, Mbak, masa sih? Mbak mau ngasih aku kado. Memaknai umur yang baru dan ini seperti apa sih Kak? Iya, nanti mau ulang tahun yang ke-17 tahun pastinya. Apa ya, memaknainya makin nambah umur tuh jadi kayak, karena apa ya, jadi kayak ngurangin umur gitu ya. Jadi kayak semakin takut gitu ya. Tapi ya semoga sehat selalu, terus apa ya, Jadi lebih baik lagi. jadi lebih baik lagi. Pencapaiannya sendiri Raja nyiapin kado apa? baru nanti di umur yang baru pencapaiannya sudah seperti apa? Pencapaiannya di umur yang baru apa ya, pengennya sih apa ya, kalau untuk dibilang Megang-megang terus. dibilang pencapaian, nggak ngaco nih, dibilang pencapaian apa ya, jadi hilang konsentrasi. Kamu dong, pencapaian apa ya? Ya pasti menjadi lebih baik lagi pastinya. Karena selama ini juga pasti bersyukur juga, udah banyak rezeki juga dari Allah, baik secara materi, terus juga udah dititipkan rezeki anak gua yang benar-benar super lucu Terus terang saat banget. ini kita lagi fokus sama anak sih, lagi fokus sama anak. Jadi kayak karena umur-umur segini tuh lagi butuh perkembangan yang lebih baik, lebih bagus lagi. Jadi lagi Konsen banget ke situ lah ya. Ada kado ini anak juga. Amin, doain ya. Pengen banget, karena kan pengen dapet cewek. Jadi kayak akan berusaha terus untuk dapetin. Kan anak juga usianya juga sangat dekat nih. Kamu seperti apa sih kalau misalnya mau nambah lagi sama parentingnya membagi Syakil dan lain-lain? Kita masih ngurus sendiri sih, masih handle terus terang tidur anak sama kita, tidur siang, tidur malam. Jadi kalau kita lagi ada kerjaan, kayak bener-bener kayak salah satunya lagi kerja, satunya yang bantu handle anak. Tapi kalau dua-duanya lagi kerja, anak kita bawa. Jadi kayak tidurnya ya di mobil gitu. Jadi kita masih handle sendiri, apalagi Syakil sudah makin besar, sudah banyak omongan. Jadi dia udah bisa ngomong kayak, Mami, Papi, Syakil Udah mau banyak ikut. maunya ya? Udah minta ikut. Jadi kayak, karena dia tahu yang ngurusin dia adalah Mami Papinya. Ganti baju, mandiin, makan, segala macem. Pengen Jadi terus dia bareng. pengen terus bareng gitu. Ya lagi fokus ke situ sih. Jadi kalau kita kerja ya kita bawa anaknya, tapi kalau salah satu ya satunya yang ngurus anak. Apakah juga bisa suka apakah Ada. momen goldennya anak itu sangat Bener, karena Syakil kan dia udah umur mau 3 tahun ini, dia sudah banyak tahu, banyak mengerti, udah banyak bisa ngomong. Terus lagi penting-pentingnya dia butuh banyak informasi, banyak stimulasi buat perkembangannya dia. Jadi kita lagi fokus banget nih untuk ke Syakilnya. Kalau Jorel kan masih 1 tahun, masih yang kayak ngikut aja. Jadi masih banyak dipegang sama kita. Walaupun nama kita juga ada, sering juga, tapi ya Karena dia udah mulai Syakil nggak lebih bisa. menjelajah dunianya dia itu kayak gimana. Dia udah banyak maunya, banyak taunya, banyak mintanya, sudah ke tahap sana lah. Dan jadwal dia lebih padat ya daripada jadwal kita. Dia ada sekolah, les, ngaji, ya banyak. Jadi kalau pertanyaan itu masih ada punya ini nggak pertanyaan yang kalian bingung gitu? Ditanyain sama anak ya? Kalau udah mulai kredit Oh, nih sekarang, pertanyaannya. apa yang kadang-kadang bingung? Pertanyaan enggak sih, masih awal-awal aja, Iya, masih paling dia seneng banget kereta. Dia paling nanya kok bisa jalan. Kadang-kadang kan naik kereta kalau yang kayak kita pergi keluar nggak ada orangnya. Ya biasanya orangnya sebelah sana kan, kita ngeliatnya sana jalan juga, tapi dia nanya gitu. Terus dia suka roda, dia suka nanya roda, dia liatin, dia pegang. Hanya sesimpel itu sih, tapi memang dia suka banget kereta, jadi sering dia tanya soal train aja gitu. Dan dia pengen banget kayak selalu minta naik MRT. Jadi kita udah naik MRT ini berdua aja gitu kan, sama anak-anak udah minta itu soalnya. Kalau di anak di masih usia di bawah 5 tahun kayak udah mengajarkan ilmu agama seperti mengajari ngaji dan sholat. Iya, dari umur 1,5 tahun Syakil memang udah panggil guru ngaji sendiri ke rumah. Tapi ya itu ya, guru ngajinya sambil
belajar motorik juga gitu. Terus udah gitu belajar Ada posting. keseniannya juga ya. Ada keseniannya juga. Terus alhamdulillah sekarang Syakil udah bisa ambil wudhu sendiri, sudah bisa baca Al-Fatihah lengkap, full. Terus udah tahu doa makan, ya mungkin pendek-pendeknya udah bisa lah seperti itu. Jadi kita juga jadi wah happy ya, maksudnya ya anak umur segitu kan cepet nangkapnya dan cepet hafalnya. Kemarin sempat dikabarkan jalannya Oh iya, jadi sebenarnya jadi di salah satu stasiun TV waktu itu aku lagi diundang jadi bintang tamu. Memang ditanyain soal sakit itu, karena mungkin lihat dari YouTube aku, di YouTube aku juga ada kok. Jadi memang waktu habis nikah karena kecapean, perutku sakit. Memang habis nikah kan tuh aku ngurusin semuanya sendiri, akad, resepsi di Medan, di Aceh, di Jakarta. Jadi capek. Setelah itu sakitlah perut, masuk rumah sakit. Udah gitu ya memang habis lahiran suka sakit lagi. Kalau ditanya sakitnya apa aku juga nggak tahu. Dibilang mah kalau hamil rasa sakit mah itu akan 2 sampai 3 kali lipat. Tapi ini hamil malah gak sakit sama sekali. Gitu. Apa karena aku istirahat juga di rumah, tapi nggak juga sih, kerja juga ya Beb ya, lagi hamil. Jadi aku nggak tahu sampai detik ini tuh memang ada 6-7 dokter yang pegang. Kadang-kadang kan kita ngomong sakit perut, ternyata dari pikiran, lagi capek, segala macam, ada yang lagi dipikirin, ngurusin. Udah dicek nggak ada, ya kita lihat juga beberapa dokter dari spesialis yang berbeda-beda juga ya. Kita lihat struktur tulang kita, semuanya udah dicek dan semuanya hasilnya baik-baik aja. Tapi kenapa memang masih sakit sampai jalannya untuk nggak bisa tegak ya, aku masih belum tahu apa jawabannya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah lagi nggak sakit ya, alhamdulillah, jangan didoain lagi nggak sakit gitu. Tapi memang sakit itu tuh suka muncul mendadak, dan kalau udah sakit banget parah masih nggak seperti apa rasanya, nggak bisa jalan untuk sampai nangis gitu. Jadi dokter juga bingung kalau ngelihat aku nangis juga, dia kayak oh aku tahu kamu sakit, tapi kita nggak nemuin apapun. Dan ini udah dari dulu udah dicari, tapi nggak selalu ada, nggak setiap hari ada, dia muncul sesekali gitu sakitnya. Dan udah dicobain juga kayak diet tepung, cabe, teh, kopi, udah dilakuin semua yang tantangan itu, tapi ya nggak ada perubahan. diagnosa dokter apa diagnosa? Nggak ada, Bukan karena tulang mungkin yang udah dicek semuanya, tulang apa aja ya Republik di dokter. Tulang, saraf, dari fisioterapi juga ada, penyakit dalam ada. Semuanya ada, udah endoskopi, semuanya udah dicek. Waktu itu udah sempat keluar negeri juga sih buat cek juga gitu, tapi memang belum ada jawabannya. Saya ketemunya itu iritasi lambung, Iya, iritasi pencernaan aja. Memang aku kalau makan kayak misalkan puasa sebelum lakukan tindakan gitu, aku puasa dari jam misalkan dari jam 7 aku 7 malam berpuasa sampai besoknya jam 10 pagi bertindakan. Memang seharusnya kan perut udah kosong, tapi aku masih belum kosong, telat pengosongannya. Iya, telat. Pengosongan lambung. Itu aja sih. Tapi sampai saat ini seharusnya itu nggak akan sesakit ini ya, karena aku pribadi jujur kuat tahan sakit juga sih orangnya. Jadi kalau aku udah sakit apapun itu kayak pusing atau apa, aku masih bisa tahan gitu. Tapi sakit banget sih, tapi aku masih belum ketemu apa sih, masih dicari tahu. Tapi ya pas udah kambuh baru aku akan ke dokter, akan cari tahu. Kalau lagi nggak kambuh kan nggak akan ketemu juga, berarti lagi sehat. itu masih Pak. Kenapa? Konsumsi obat yang jangka panjang. Oh nggak ada, aku nggak ada. Aku cuma vitamin, itu juga jarang, paling D3 ya kayak gitu. Kalau banyak yang ngatasin dengan hal ini, maksudnya kita coba ke Ustaz takutnya apa? Enggak sih, kita masih lewat dokter dulu ya sayangnya. Nggak ada pikiran ke sana sih, walaupun memang ada ya kita nggak usah pikirin lah ya. Karena kalau makin kita Nggak mau pikirin kita itu percayain. akan jadi semakin jadi. Jadi lebih baik kita juga dari mindset juga sih menurut aku. Mindset kita bersih, pikiran kita bersih, itu nggak akan terjadi apa-apa menurutku seperti itu. Tapi pas sakit itu kayak baca doa atau apa? Suami baca doa. Aku setiap hamil lagi hamil besar juga suami selalu baca. Kita masih pakai tradisional lah ya, pakai bawang putih. Bawang putih ya BPH, masih pakai peniti. Itu suamiku baca sampai puluh habis itu dipakein, masih kayak begitu kok. Jadi kayak masih ikut tradisional gitu lah. Durasi sakit itu berapa lama kalau lagi kambuh itu? Bisa seharian atau? Sebulan. Oh, sebulan. Iya, waktu itu masuk rumah sakit, iya hampir sebulan, tapi belum ada jawabannya aja, belum ada titik cerahnya aja. Jadi masuk rumah sakit keluar, ya belum ada jawabannya sampai sampai merokok kecepatan semua masih nggak untuk pengobatan?
itu urusan suami yang bayar. Jadi nggak mau tahu. Nanti pusing, jadi sakit lagi perutnya. BPJS atau proyek pantas itu sama asuransi? Apa? Untungnya asuransi. Iya. Memang sampai sebulan benar-benar terus bisa beraktivitas sama sekali. iya, tapi aku tipenya memang nggak bisa diem juga. Kalau aku diem jadi kayak pusing, nggak enak badan, gitu. Jadi aku ya pasti ada aktivitas, udah sambil ngurus anak, udah sambil bikin kerjaan yang simpel sambil bisa dibawa, laptop kayak gitu aja sih. Soalnya aku nggak bisa diem juga, dia kayak emang tipe aku tuh hobi kerja sih. Makanya untuk dapat suami yang ngizinin aku untuk kerja, kalau nggak aku kayaknya bakalan sakit banget gitu. Aku stres kalau nggak kerja. Makanya aku kalau udah hamil 9 bulan, 2 hari lagi lahiran atau besok lahiran, hari ini masih kerja. Ya mohon doanya aja dari teman-teman semua. Semoga kita semua sehat ya. Amin. Terima Terima kasih.